Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini di dalam ibadah raya ini ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hati kami meluap penuh dengan kegirangan oleh karena pujian kami ya Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, rindu kami agar Engkau senang akan puji-pujian kami. Dan saatnya Bapa di surga kami memberi hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk berfokus mendengar suara firman Tuhan. Untuk itu urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu itu dapat menyurahkan isi hati-Mu ya Bapa, sehingga kami semua yang datang pada hari ini akan pulang membawa berkah daripada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita berkata amin, amin. Ya, salam semuanya. Salam. Ini cita-citanya kurang, atau saya kurang dengar kali ya. Ya, saudara. Baik, kita mau dengar firman Tuhan. Hari ini kita akan lihat firman Tuhan dari Filipi pada pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi pada pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan baca sambil berdiri, saudara-saudara yang kasih menandai. Kan kita hormat terhadap firman Tuhan, karena ini firman Tuhan yang kita baca untuk pertama kali. Baik, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini kita akan ambil tema dari satu kata, ya, dari bagian kalimat yang ada di dalam ayat yang ke-8, yaitu kata yang berbunyi taat, ya, taat. Dikatakan di situ taat sampai mati. Yesus taat sampai mati. Saudaraku, kenapa ini ada dalam kisah ketika Allah menjadi manusia? Ya. Bukan ketika Allah dalam keadaannya yang sebenarnya. Karena kalau kalimat Allah taat sampai mati, saudara-saudara yang kasih, dalam keadaannya sebagai Allah, maka kalimat taat itu akan sulit kita sebagai manusia mengikutinya. Kenapa? Karena kalau Allah dalam keadaannya yang sebenarnya, yaitu kealahannya, Dia bisa lakukan apa saja. Taat sampai mati ya bisa saja. Tapi kan orang kan jadi aneh dalam tanggapannya. Masa Allah setia sampai mati kan gitu ya. Dan ketika Allah menjadi manusia,
Allah sebetulnya ingin memberitahukan kepada manusia bahwasanya apa yang dilakukan oleh Yesus ketika jadi manusia, manusia itu bisa mengikuti jejaknya. Manusia itu bisa mengikuti itu sebagai teladan dalam hidupnya. Taat sampai mati. Itu adalah sebuah statement, itu adalah sebuah pernyataan yang sebenarnya itu sulit, saudara, untuk setia sampai mati, untuk taat sampai mati. Sebelum jauh kita berbicara tentang itu, saya mengambil definisi daripada kata taat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Taat dalam bahasa Jawa disebut manut. Ya, sekali lagi, taat dalam bahasa Jawa disebut manut. Bahasa Batak apa itu? Bahasa Batak manut, taat apa itu? Mana yang orang Batak ini? Apa tak senang kan? Mangului. Hah? Mangului. Mangului. Kalau bahasa biasa ini taat. Mulu, apa mirip ya sama bahasa Batak ya. Nah, kalau bahasa Minang. Terus lagi yang kasih luar biasa, kita terdiri dari banyak suku saya. Nah, saya ambil dalam Kamus Bahasa Indonesia definisi atau arti daripada taat itu adalah senantiasa tunduk. Ya, senantiasa tunduk. Kepada yang di atasnya. Berbicara tentang keagamaan, ya, itu yang paling di atas adalah Allah. Maka kalau ada kalimat tunduklah, taatlah kepada Allah, itu artinya kita diminta untuk tunduk kepada Allah. Ya, tunduk itu apa? Yang melakukan apa yang Allah mau. Kalau di konteks pemerintahan, kita sebagai rakyat, maka pemimpin kita adalah pemerintahan kita. Di negeri kita dikenal dengan presiden, bukan raja ya, presiden ya. Maka itu kalau ada kalimat taat di pemerintahan, maka kita tunduk kepada pemerintahan. Maka itu kalau kita di dalam segi apa saja peraturan-peraturan ada dari sisi lalu lintas umpamanya. Ya. Peraturan yang pemerintah adakan, setiap bawa sepeda motor ataupun kereta harus pakai helm. Saudara-saudara yang kasih, ketika kita tidak pakai helm, melanggar peraturan. Ya. Bawa SIM, bawa KTP, ya. Itu kelengkapannya. Ya. Jadi ketika orang percaya tidak bawa kelengkapan, lalu kemudian kena tilang, ya jangan marah-marah. Kalau saya lihat di akhir zaman ini di krisis besar yang kasih, ya di ibu kota itu kan tiap hari gitu ya ada razia. Ya sekarang ini tambah lagi peraturannya harus pakai masker. Ya. Nggak pakai masker. Ya. Ketika ditegur, marah, polisi yang dimarah-marahi. Ya. Kenapa bapak nggak
beri aku masker katanya. Kenapa aku nggak diberi masker? Terus kalau Bapak Gembala keluar, pernah itu bersama keluarga kan ada yang nggak bawa masker. Wah itu Bapak Gembala sudah bingung ini. Pokoknya di mana di jalan yang kita lewati ada jual masker, kita harus beli. Apalagi sekarang ini masker kan murah-murah lah ya. 10.000 dapat berapa? Ada 4 juga ya? Wadah. Setelah 2 tahun kemudian mungkin 1.000 itu nanti. Kalau masih ya, pasti nggak masih ya. Nah saudara-saudaraku yang kasih, maka dari itu kita akan belajar dari sisi taat ini. Mengapa Rasul Paulus mengangkat kalimat taat? Yesus taat sampai mati. Kenapa? Karena itu kunci. Ya. Katakanlah tanda kutip kunci keberhasilan Yesus. Saudara perhatikan, ya, saya baca sekali lagi ya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Paulus menyatakan, menyoroti, ini penting, dalam keadaan sebagai manusia. Dan Paulus berbicara kepada manusia. Firman Tuhan hari ini itu diperdengarkan kepada manusia. Supaya apa? Supaya kita manusia bisa melihat apa yang Yesus yang kala itu sebagai manusia. Apakah Yesus ketika menjadi manusia berbeda dengan kita sebagai manusia? Saudara, dalam keadaan fisik tidak. Jadi karena Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, terus kemudian dari lahir sampai umur 33,5 mati sudah Bu, nggak pernah makan karena dia adalah Allah. Yesus makan ya? Makan sudah. Ya, Yesus minum nggak? Minum sudah yang kasih. Ya. Jadi kalau kita bayangkan dalam kehidupan sekarang, anak-anak sekarang kan gitu. Pada waktu Yesus masih anak-anak, ya kemungkinan kan gitu kan. Kalau di daerah kita itu anak-anak itu suka main apa? Halo. Di lapangan TK ini kan hampir tiap hari anak-anak main. Yang paling saya takut adalah ketika anak-anak main bola bukan pakai kaki, pakai kayu. Loh, pakai kayu. Namanya anak-anak ini kan belum nggak dewasa kan gitu. Namanya anak-anak, coba bayangkan kalau pada saat itu lagi les terus kemudian marah, bagaimana gitu? Apa enggak kayunya itu dipukulkan ke kawannya ya bisa saja kan gitu kan. Memang selama ini sampai hari ini belum ada terjadi seperti itu. Paling kalau marah nanti tanah lantai itu dipukulkan itu ya. Sudah ya kasih. Mungkin sudah ya. Memang nggak tercatat di dalam Alkitab, ya kan? Karena Yesus pada waktu itu menjadi manusia, ya mungkin masa kecil-kecilnya ya biasa main-main dengan kawan yang lain. Pernah nggak kira-kira waktu kecil Yesus berantem sama kawannya ya? Karena begitu dewasa kita melihat ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, bisa gak manusia gak makan 40 hari 40 malam? Aduh, catatan sejarah gitu kan. Dari
orang-orang yang mempunyai nenek moyang tanda kutip sakti, sudah, itu mereka kalau bertapa tanda kutip berminggu-minggu, sudah bulan, sudah ya, ada yang toko gantung, gitu. Ada yang macam-macam, ya. Toko gantung tahu, sudah. Bukan berarti kepalanya itu digantung gitu, bukan ya, mati itu sudah dia. Iya. Kalau di Jawa itu ada toko gantung itu, dia menepi di sebuah tempat yang terpencil, saudara-saudaraku yang kasih, biasanya itu di pohon. Ya. Kakinya dilingkarkan itu di batang pohonnya itu, di batang carangnya itu, lalu kemudian kepalanya di bawah. Tadi itu sudah lama. Ya. Makanya dulu itu orang sakti, ya, gitu. Jadi kalau kita sejarahnya itu ya pada zaman dulu ya biasa seperti itu. Ya, karena itu kawan-kawan daripada si iblis kan seperti itu. Dan sekarang modal sudah beda lagi, ya, beda lagi saudara. Tapi yang jelas saudara, ketika Yesus tidak makan, Yesus tidak minum, itu lapar dan haus. Maka itu di dalam kitab Injil dengan jelas dikatakan, ketika Yesus dicobai oleh iblis. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, pertama-tama yang dicobai adalah perut. Ya. Iblis tahu kalau itu Allah menjadi manusia dan dia terikat dengan kemanusiaan, bahwasanya kalau tidak makan pasti lapar. Nah, karena itu Iblis bilang, Yesus bilang, apa yang kata? Masalah makan, lalu coba ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun itu kan ada 3 percobaan. Yang pertama apa? Lalu yang kedua dengarkan semua ya. Ya Allah, ya Allah. Berubah batu jadi roti. Lalu kemudian dia naik ke bumbungan paling tinggi, kan gitu kan, suruh jatuh ke bawah, kan gitu kan. Yang ketiga, suruh menyembah iblis. Jadi iblis kasih tahu itu semua yang ada di dunia. Wah, itu kota Medan hebat. Tapi waktu itu kota Medan nggak ada dalam catatan sejarah itu ya. Pokoknya tempat yang indah dan lain sebagainya. Iblis bilang, Yesus ya sembahlah aku, maka semuanya itu kuberi kepada tidak terjebak. Ya. Tapi dari cerita itu, suatu dari kisah itu saya ambil bahwasanya Yesus ketika tidak makan, dia lapar. Itu keterikatan di dalam kemanusiaannya. Dan ketika Yesus diseret tangannya, dipaku, kakinya dipaku, tak ada catatan sejarah film-film Yesus itu ketawa ngekek. Pukul paku dia dikali itu kan, tangannya dipaku. Gak ada saudara. Ya. Yang ada Yesus berteriak kesakitan. Ya, itu yang perlu kita pahami. Ya. Nah, saudara perhatikan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, kalau dia bisa lapar, dia bisa haus, dia mengalami kesakitan, dia mengalami sakit, kalau hatinya itu dia juga sakit, sudah kasih ya. Ya bisa, bukan berarti ya sakit hati, bukan ya. Merasakan sakit di dalam, kenapa? Karena umat itu degil ya, ada perasaan sakit di dalam hatinya ya. Tapi karena Yesus itu adalah kasih ya, maka itu
tidak menjadi dendam tuh. Coba kalau Yesus itu dendam. Ya. Kayak apa umat manusia ini? Karena dia begitu cinta kepada umat manusia, maka sampai mulai dari sekolah minggu, ya, yang lahir sudah Kristen orang tuanya. Mulai dari sekolah minggu itu sudah diajarkan nyanyi Yesus cinta segala, Yesus baik, dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh umat manusia? Setia? Mau bilang kagak gak enak. Ya, mau bilang setia? Ya, kita koreksi diri masing-masing. Setiakah kita? Mau kita bilang taat? Kagak? Gak enak. Ya kan? Iya. Tapi kita mau bilang setia? Ya koreksilah kita masing-masing. Apakah kita ini setia? Itu yang terpenting ya. Jadi ketika ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Sudah perhatikan kalimat berikutnya dalam ayat 9. Itulah sebabnya. Ya, sudah perhatikan kalimatnya. Itulah sebabnya. Cari dalam kamus bahasa Indonesia. Kita rekah, kita pikirkan kalimat yang mengatakan itulah sebabnya. Jadi kalimat ini saudara-saudara yang kasih, kalau kita memakai kata upah, maka kalimat pasal ayat 9 bagian A itulah sebabnya adalah upah terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus yang taat sampai mati itu. Dia mendapatkan kalimat selanjutnya. Apa itu? Allah sangat meninggikan dia. Ya, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Maka itu Paulus memandang taat itu penting. Sinonim daripada kata taat, saudara, kalau kamus besar bahasa Indonesia, persamaan kata taat, saudara, itu adalah patuh. Ya. Terus kemudian setia dan saleh. Ya. Jadi pemahamannya dari kalimat yang sudah saya sebutkan, ya, yaitu taat, manut, patuh, setia dan saleh. Itu serumpun satu sebenarnya. Jadi kalau ada yang mengatakan kalimat patuh, berarti itu setia, berarti itu taat, ya, dan lain sebagainya. Ya, saudara-saudara yang kasih, kita akan lihat saudara. Ketika kepatuhan itu dilakukan sampai pada akhirnya, bukan sekarang patuh besok tidak patuh, ya. Bukan sekarang setia besok tidak setia, tidak, ya. Tapi itu adalah sebuah kelanjutan terus menerus, ya. Nah kalau terus menerus itu memang tidak selalu, saudara, ya. Dalam kadar ketaatannya itu terus meningkat begini, ya. Bisa saja ini hari ini begini, besok akan begini, ya. Tapi ini sudah harus naik lagi, ya. Kenapa? Karena manusia ya namanya manusia, sudah punya keinginan, punya hawa nafsu dan lain sebagainya. Ya ini mungkin besok akan gini, ya. Tapi ini harus begini, ya. Terus harus naik, saudara, ya. Tapi kalau sudah begini lalu begini ya naik-naik, saudara. Waduh, itu akan terjadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Mata saudaraku ya, mata ya. Baik saudara-saudaraku yang kasih, kita akan perhatikan pada saat ini dalam Roma 10 ayat 21. Roma pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-21. Kita baca. Roma pada pasal yang 10 ayat yang ke-21. Bukan ayat 2 ya. Ayat 21. Oke Bang? Ya agak lama di layar. Gak ketemu ayat 21-nya? Ayo kita buka Alkitabnya, saudara-saudara yang kasih, kita akan baca 2, 3. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Lihat saudara. Begitu cintanya Allah terhadap umat manusia, sampai dia itu taat sampai mati. Mati untuk apa? Untuk manusia, untuk pengampunan manusia, untuk jalan keselamatan bagi manusia. Tapi kitab Roma itu mencatat, sekalipun manusia itu degil, sekalipun manusia itu tidak taat, sekalipun manusia itu selalu membantah, tapi Tuhan katakan sepanjang hari aku mengulurkan tanganku kepada bangsa ini. Ya, begitu dia peduli terhadap umat manusia. Maka dari itu saudara-saudara yang kasih, kiranya ini bisa menjadi perhatian bagi kita. Pentingnya kita berada dalam Tuhan. Ya, taat kepada Tuhan, taat di dalam beribadah, taat di dalam melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, taat terhadap pemimpin-pemimpin kita. Ya, saudara-saudara yang kasih, mari kita akan lihat dalam 1 Korintus 7 ayat 19. 1 Korintus 7 ayat yang ke-19. Kita akan baca bersama. Oke? 2, 3. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Ya, memang sepertinya kok nggak ada hubungannya ya. Kok ini berbicara tentang sunat atau nggak sunat? Ya. Tapi yang diambil di sini yang terpenting adalah mentaati hukum-hukum Allah ini. Kenapa saudara-saudaraku yang kasih? Karena gereja-gereja di akhir zaman tanda kutip, sehingga pada akhirnya hukum Allah itu banyak yang disunat, banyak yang dikurangi, yang cocok dilakukan, yang tidak cocok firman Tuhan terhadap dirinya tidak dilakukan. Itu disunat. Tuhan mau tentang hukum Allah adalah cocok atau tidak cocok. Kita harus ikuti hukum Allah, bukan hukum kita, bukan kemauan kita. Ya, saudara-saudara yang kasih. Lalu kemudian kita masuk di dalam Filipi pada pasal yang kedua. Ayat yang ke-12.
ini pada pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama. 2, 3. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, lingkungan, pergaulan itu bisa mempengaruhi. Ya, tapi ayat ini mengajarkan kepada kita taat itu tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan. Jemaat yang ada di Filipi dinasihati oleh Rasul Paulus. Ya, jadi kamu taat, jangan hanya taat pada waktu aku ada. Ya. Karena biasanya dulu ada yang kenal dengan Mada ya, Mada. Ya. Kalau kerja bakti, ya waktu itu kan memperpanjang ini. Saya sampai dengar ya, ada yang ngomong sama saya ya, Mada itu kalau ada Pak Gembala rajin. Rajin ya, kerjanya rajin ya. Tapi nanti kalau Pak Gembala nggak ada, ya leha-leha dia. Ya. Itu maksudnya. Ya. Saudara-saudara yang kasih, Rasul Paulus jangan seperti itu. Ya. Jadi hukum yang ada di pemerintahan juga begitu. Alur di dalam ketentuan lalu lintas. Ada orang kan, ini sebetulnya belok nggak boleh. Tapi ketika dilihat kanan kiri tidak ada Pak Polisi, belok juga. Ya. Apalagi kalau di saudara-saudara perhatikan. Ini kalau kita dari Tanjung Murawa mau kemari, ya, beloknya kan di Batu 11, ya kan? Kalau dari Tanjung Murawa, tapi kan Batu 11 kan nggak ada belokan. Yang ada depan Polda, ya kan? Yang sebelah mana? Pas di depan gereja GBKP atau Indomaret ya, Indomaret ya, itu ada belokan. Tapi tulisannya, gambarnya dilarang. Ada lagi belokan berikutnya pas di tengah-tengah depan dari Polda. Gambarnya dilarang. Terus lagi di depan gereja Katolik ada belokan. Gambarnya dilarang. Jadi ada 3 belokan, semuanya dilarang. Belokan yang keempat baru boleh belok. Satu yang paling banyak adalah di depan gereja GBKP. Orang suka belok situ, ya. Dia lihat dulu ada polisi enggak kan gitu kan, ya. Ya padahal di situ depan polisi lo kan gitu. Kan Polda sudah dia kasih. Tapi itu juga dia lihat ada yang jaga nggak? Polisi kalau nggak jaga biasanya nggak begitu peduli. Sudah yang kasih belok situ, belok situ. Padahal kalau yang Tuhan mau, saudara, itu ada Pak Polisi ataupun tidak ada Pak Polisi harusnya taat lewat ya. Akhirnya saya katakan ya, terus balik lagi kan gitu kan. Orang kan sering-sering, wah lama kali kita ke sana, jauh kali kan gitu kan. Tambah bensin lagi ya. Itu yang membuat saya keras seperti ya. Nah itu karena situasi, karena kondisi.
ya. Tapi untuk jalan Allah, ketaatan yang benar, saudara, itu tidak boleh dipengaruhi situasi. Ya, karena kalau kita melanggar, berarti kita melanggar ketentuan. Coba kalau umpamanya, ya, surat yang kasih kemarin di YouTube itu, polisi sama salah satu orang ini rupanya ngerti macam-macam lah gitu ya, dia balik. Memang di situ ada larangan, dia balik. Begitu balik gak lama di situ memang polisi-polisi sedang nunggu orang-orang yang sengaja membalik itu, banyak. Ya. Oh, protes dia ya. Kenapa nggak jaga di sana? Kok jaganya di sini? Gitu. Ini pasti sengaja mau cari apa-apa kan gitu. Ya. Tapi terlepas itu semua, sudah yang kasih, Allah mengajarkan kepada kita kalau kita taat, ya itu taat terus-terusnya, bukan sekarang taat besok tidak, bukan ya. Oke, lanjutnya saudara-saudara yang kasih. Kita baca di dalam 1 Samuel pada pasal 19 ayat 11. Ya, ini contoh di dalam Alkitab seseorang yang taat kepada orang yang ada di atasnya, ya, kepada pemimpin yang ada di atasnya. Ya, kita baca dalam 1 Samuel pada pasal 19 ayat yang 11. 2, 3. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian: jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Saudara, nanti baca selengkapnya dalam kisah ini, ya, dalam pasal ini sudah menyeluruh dan beberapa pasal berikutnya. Apa yang dikerjakan oleh Daud? Dia adalah seorang hamba yang taat kepada Tuhan. Dia adalah seorang rakyat yang taat terhadap pemimpin di negara. Dan ketika Tuhan lihat ketaatan Daud, Daud diberkati oleh Tuhan. Ketika Daud dijadikan tentara, sudah semua orang ketika Daud lewat, wah, bersorak-sorai, hidup Daud, hidup Daud. Dan ketika Saul, rajanya, mendengar sorak-sorai daripada seluruh bangsa Israel, sakit hatinya. Kenapa? Karena mereka bersorak-sorai. Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang. Wah, bedanya jauh sekali. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena Daud taat. Saul, saudara-saudara yang kasih, orang pergi ke dukun itu salah besar. Saul pergi ke dukun, saudara yang kasih, tidak mendengar dan melakukan firman Tuhan. Samuel sudah membuatkan untuk Saul, jangan kamu pergi ke sana, jangan kamu mempersembahkan di sana. Kalau bukan imam, tidak boleh. Gitu. Karena satu hal, saudara-saudaraku, dia ambil kedudukan imam. Gitu. Padahal dia bukan imam. Walaupun raja, saudaraku, kalau di dalam sistem pemerintahan Allah, di rumah Tuhan, sekalipun raja,
itu jemaat. Tidak boleh ambil alih. Ya, sudah kasih. Maka Tuhan tidak suka itu. Munculkanlah Daud. Ya kan? Tapi pun demikian, saudara-saudara yang kasih, kita lihat apa yang terjadi dalam 1 Samuel pada pasal 24 ayat 1 sampai dengan 8 ayat agak panjang, kita akan baca terus ya. 2, 3 Daud ya, kita baca ya. 2, 3 Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang itu, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sudah perhatikan. Padahal kalau dilihat sejarahnya, tanpa Daud kerajaan Saul hancur sudah. Tanpa Daud Goliat itu akan mengalahkannya. Dan maka ketika Goliat dikalahkan Daud, apa yang dilakukan oleh Saul? Dipuji itu kan Daud. Ya. Diangkat tinggi, saudara-saudaraku yang kasih. Tapi ketaatan yang ada di dalam diri Saul itu ada bermasalah. Bisa dipengaruhi situasi, bisa dipengaruhi oleh waktu dan lain sebagainya. Dan itu menimbulkan sakit hati. Bayangkan saudara, berapa orang tadi yang dibawa oleh Saul sudah itu orang-orang yang gagah, orang-orang yang pintar, orang-orang yang kuat, sudah strategi perang luar biasa dibawa semua. Sebanyak orang itu hanya untuk membunuh Saul. Daud sudah hanya membunuh Daud, coba bayangkan. Dan ketika mendekati gunung, rupanya begitu ya manusia itu sama saja. Dulu waktu aku bersama dengan Pak Bupati, habis Natal, keluarga besar masyarakat Tauntung
Lu selesai Natal kan sudah jam 12. Habis Natal makan. Loh, kalau Natal besar segitu kan panitianya besar, makan nggak cukup itu 1 jam. Makannya memang nggak cukup, nggak nyampe sih 1 jam. Tapi kan ngobrol-ngobrol mempersiapkan dan sebagainya lebih dari 1 jam. Dan setelah itu kami harus balik ke Medan. Di tengah perjalanan yang dimana di situ jarak rumah-rumah, saudara-saudara yang kami sakit perutku, mau buang aja. Tahu ya yang namanya buang aja ya? Ya di situ tadi kan ada tulisannya nih. Mana kalimat yang membuang aja tadi? Ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat perhatikan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Buang air besar itu. Ini namanya manusia. Sebenarnya sama saja, saudara. Ketika saya tidak tahan lagi, saudara, nggak ada rumah di situ, saudara. Ada rumah pun tutup, saudara yang kasih. Kenapa? Lalu jam 3 pagi. Karena ini harus dibuang, mobil ku pinggirkan di pinggir jalan. Pintu depan dibuka, pintu belakang, maksudnya pintu samping ya, yang depan dibuka, yang pintu samping yang belakang dibuka juga. Ya duduk aku di situ. Ngapain? Buang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudku saudara yang kasih, ini walaupun raja, kalau memang sudah waktunya membuang itu ya di mana saja. Dia di gua bisa saja. Padahal di gua itu ada siapa? Ada Daud. Ada orang-orangnya Daud. Tentu orang-orangnya Daud bersama dengan Daud itu ada di bagian dalam. Nah, dia tidak masuk sampai ke dalam sekali satu. Ya, pokoknya di situ. Ya, karena lelah dan lain sebagainya sampailah mereka tertidur. Saul bersama dengan 3.000 orang tertidur semua. Padahal misi utamanya apa? Membunuh Daud. Mereka tertidur semua. Pengikut Daud bilang begini, Tuan Daud, bukankah seperti yang dikatakan olehnya, bahwasanya Allah menyerahkan dia musuh ke dalam tangan. Sekarang terserah Tuhan, ya kan? Membunuh orang itu gampang kan? Lu gampang, bukan tidur. Ya, sehebat apapun dia gampang, saudara yang kasih. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia ambil pisaunya, lalu kain, itu pun bagian pucuk yang paling bawah, itu dirobek, dipotong. Ketika bangun Saul, ngerti ya nggak ngerti. Ya kan? Tapi sebelum dia keluar daripada gua itu, Daud keluar. Ya, dia katakan sang raja, ini jubah Tuhan. Ya. Kalau aku mau membunuh Tuhan, Tuhan sudah mati. Ya. Tapi kenyang di dalam hati Daud untuk taat, untuk setia, saudara yang kasih. Dia katakan kepada kawan-kawannya apa? Tidak. Kita tidak boleh menjamak, mencelakai, mengata-ngatai atau apapun namanya terhadap orang yang diurapi oleh Tuhan. Itu luar biasa ya. Orang yang tak selesai. Lihat. Sakit hati sebetulnya, sakit juga. Oh, dia berbuat sebenar-benarnya, tapi dia dicelakai. Tapi keadaan seperti itu tidak menurunkan ketaatannya itu.
Ya. Dia tahu panggilan Tuhan, maka dia berserah. Itulah sebabnya kita baca dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Ya. 2, 3. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Tindakan yang sangat bertanggung jawab, Saul, ya. Dia bisa menyadari kesalahannya. Itu sangat bagus sebetulnya. Jadi setiap orang yang bersalah menyadari kesalahannya, itu adalah bagus. Dan mampu berkata, Daud, engkau lebih benar daripada aku. Ya, ya. Sebetulnya kalimat bebasnya, Daud, engkau lebih benar daripada aku, maafkan aku, Daud. Itu lengkapnya harusnya seperti itu. Kenapa? Karena aku mereka-reka kejahatan kepadamu, tapi justru engkau melakukan yang baik kepadaku. Jadi kebaikan itu pasti mengalahkan kejahatan. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik, saudara ya. Orang yang taat kepada Tuhan itu akan selalu melakukan kebaikan. Ya. Saudara ini yang Tuhan mau. Lihat dari Kisah Rasul pada pasal 7. Kisah Rasul pada pasal yang ke-7 ayat yang ke-54. Kisah para Rasul pada pasal 7 ayat yang ke-54. Baik, kita akan baca bersama. 2, 3. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya. Sudah perhatikan ya? Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Ya, perjanjian lama kita ambil contoh Daud, perjanjian baru kita ambil contoh Stefanus. Ya, sama-sama manusia biasa. Dalam perjanjian baru hal ini bisa terjadi. Dalam perjanjian lama juga terjadi. Artinya apa, saudara-saudara yang kasih? Ini buat pembelajaran bagi kita. Kita bisa taat kepada Tuhan, ya, dengan taat yang sebenarnya, maka Tuhan itu akan pasti memberkati. Coba saudara bayangkan, ya. Kematian Stefanus, Yesus hadir di sini, ya. Dan tentu ketika Stefanus mengatakan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku, tentu Yesus tersenyum. Ya. Dunia mengatakan mati loh, celaka loh. Tapi kalau Yesus sudah tersenyum, saudara, maka Stefanus tidak menjadi sedih. Stefanus tidak menjadi takut, saudara-saudara.
bahkan rohnya menyala-nyala. Ya, terimalah roh Tuhan Yesus. Ya, Yesus berkata, kalau menurut kisah dalam Lukas 6 yang menceritakan tentang dua penjara, yang satu ketika dia katakan apa? Yesus, ingatlah aku apabila engkau jadi raja. Ya, Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Ya, saudara, tentu hal yang sama ini juga dikatakan suatu yang kasih kepada Stefanus. Ya, maka Stefanus tidak menjadi takut. Ya, wajahnya berbunga-bunga. Kan sama seperti tanda kutip Stefanus akhir zaman. Ya, siapa namanya? Oh, di penjara, saudara. Nggak ada rasa takut. Malah dia bersuka cita. Yang di penjara itu akhirnya banyak yang bertobat. Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ya, kenapa? Karena mengalami hal-hal yang baik dengan ketaatannya kepada Tuhan. Ayat terakhir kita, Ibrani 4 ayat yang ke-6. Ya, ayat terakhir kita saudara. Kami berdiri, kita pemain musik silakan maju ke depan. Demikian juga dengan solidasinya. Ibrani pada pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Kita pakai berdiri semua. Sudah ada di layar di atas, saudara-saudara yang kasih. Ya, kita lihat. Yuk kita akan baca bersama. 2, 3. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya telah dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Saudara yang kasih, ayat ini memberitahukan kepada kita, ayo, yang sadar ketika dia bersalah, ya kan? Yang lemah itu perlu bangkit. Supaya apa, saudara-saudaraku? Ayat ini mengatakan dengan jelas, tempat itu tersedia bagi kita. Surga mulia disediakan oleh kita semua. Ya, tempat pemberhentian terakhir Allah sudah sediakan bagi kita. Tapi Tuhan katakan celakalah, ya, karena ketidaktaatan akhirnya tidak masuk. Justru orang-orang yang tadinya tidak masuk dalam daftar itu, orang agama-agama dan kepercayaan lain, ya, malah justru bertobat. Mereka yang masuk, lalu kemudian orang yang terakhir sudah Kristen malah tertinggal. Ini kan sedih sekali, ya. Yang bagus adalah ayo kita sama-sama masuk ke dalam kegagalan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku. God.
pelayan-pelayan Tuhan, bahkan untuk gembala juga. Karena firman Tuhan itu bagikan pedang bermata dua. Saudara-saudaraku yang kasih, ayo kita lihat, kita ukur kita punya kesetiaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, seberapa taatnya kita kepada Tuhan. Jangan situasi membuat ketaatan kita menjadi luntur. Jangan oleh karena kondisi itu akan membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan. Jangan karena hati menurut pemikiran kita sehingga kita tidak terlibat di dalam pelayanan. Hari tersedia hari ini untuk kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, lihatlah Tuhan yang mulia. Dia katakan kepada kita dalam pemberitaan firman Tuhan tadi, sepanjang hari aku mengasihi umatku. Sepanjang hari, saudaraku, tak intinya dia sudah siapkan melepas pengampunan, melepaskan cinta kasih kepada kita. Adakah kita benar-benar meresponi dengan baik? Tuhan ada bersama dengan kita. Kita nyanyikan lagu ini kembali lagi. Haleluya. Tolong Tuhan.
mana Tuhan telah menolong, memberkati, menyertai kehidupan kami. Dan sungguh ajaib pertolongan bagi kami, dan sungguh dahsyat berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Terlebih di hari ini di mana kami seluruh umat-Mu boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini semua bukan karena kuat dan gagah kami boleh ada saat ini. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena cinta kasih Tuhan bagi kami. Itulah sebabnya kami mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan. Terpujilah nama-Mu. Terlebih siang hari ini kami bersyukur buat ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Kami telah menyembah Tuhan dan meninggikan Tuhan. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami menjadi dua yang berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami telah memuji-muji Engkau. Dan kami percaya pujian kami boleh menyentuh hati Tuhan, sehingga mujizat demi mujizat kami alami dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur siang hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, topik tentang ketaatan. Dan biarlah kami seperti Engkau Yesus, taat sampai mati, walaupun dalam kesulitan, walaupun dalam badai kehidupan ini datang. Kami rindu Tuhan seperti Raja Wali, tetap terbang tinggi di saat badai datang dalam kehidupan kami. Kami tetap setia dan kami tetap taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, bantu kami Roh Kudus agar kami memiliki roh yang taat, roh yang mengasihi Tuhan, dan roh yang dengar-dengar akan Tuhan. Roh taat untuk mengembalikan milik Tuhan, roh taat beribadah kepada Tuhan, dan roh yang taat saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya itu melekat dalam diri kami, dan terlebih taat mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadi saat kami lakukan itu semua, maka Tuhan akan kerjakan hal yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan siang hari ini kami akan menaikkan segala doa syafaat kami buat seluruh sidang jemaat Tuhan, di mana siang hari ini mereka telah hadir beribadah dan memuji memuliakan Tuhan. Dan kami percaya setiap kedatangan mereka tidak pernah menjadi sia-sia, dan Tuhan akan memberkati setiap kedatangan mereka. Dan mereka juga akan pulang membawa berkat sukacita, damai sejahtera Allah akan melimpah dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan siang hari ini kami berdoa buat jemaat Tuhan, kiranya keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan, usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, dan apa yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil. Rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan, dan kami menyerahkan mereka sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Sakit penyakit tidak akan pernah menimpa kemah mereka, tetapi pertolongan Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka, memberkati masa depan anak-anak jemaat Tuhan ini, baik yang duduk di bangku sekolah maupun yang tidak duduk di bangku sekolah. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang baik, anak yang manis, anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang menghormati orang tua, dan anak-anak yang mengasihi Tuhan, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pergumulan umat-Mu siang hari ini. Kesulitan ekonomi keuangan mereka, bahkan persoalan dalam rumah tangga, Tuhan berikan jalan keluar di setiap persoalan kesulitan yang mereka hadapi siang hari ini Tuhan. Dan mereka akan pulang, mereka akan membawa kelepasan, mereka akan membawa jawaban, dan mereka akan membawa berkat-Mu yang Tuhan melimpah dalam kehidupan umat Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baik, sehingga mereka Tuhan boleh bekerja dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Yang membutuhkan jodoh, berikan jodoh yang takut akan Tuhan. Yang membutuhkan keturunan siang hari ini, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, buat Mama Rika, buat Mama Eca, bahkan Yuka saat ini merindukan seorang keturunan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jangan rahim mereka Tuhan bukakan, berikan kesuburan, sehingga mereka boleh melihat pertolongan Allah, berkat Tuhan boleh melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan siang hari ini jemaat Tuhan yang sakit siang hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus,
Yang susah Engkau hiburkan, yang terikat Engkau lepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih juga siang hari ini buat para pelayan Tuhan telah mengambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan memberkati setiap para pelayan Tuhan. Berikan kami roh kesetiaan, roh ketaatan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami boleh mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan bagi kehidupan kami, sehingga di lain waktu kami boleh melayani Tuhan lebih baik lagi ya Tuhan. Setiap jari lelah para pelayan Tuhan, Tuhan akan balaskan 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Dan tak lupa juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara negeri kami yang kami cintai. Kiranya kasih Allah boleh melimpah atas bangsa kami, dan kiranya belas kasihan Tuhan boleh tercurah bagi bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, kami mohon lawatan Tuhan, kami mohon jamaah Tuhan buat bangsa kami, pemulihan buat bangsa kami Indonesia. Memberkati presiden kami, wakil presiden, bahkan kepala-kepala daerah, bahkan seluruh menteri yang ada yang membantu presiden. Jadikan mereka Tuhan pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan bekerja dengan baik ya Tuhan. Kiranya turunkan hikmat kepada mereka, sehingga mereka mampu bekerja, melakukan sesuatu hal yang baik buat bangsa kami. Di dalam nama Yesus, pulihkan negeri kami. Di dalam nama Yesus, pulihkan bangsa kami. Di dalam nama Yesus, memberkati kampung kami di Sunggulan Suara ini, Desa Amplas, bahkan Kecamatan Percuse Tuhan. Kiranya juga damai sejahtera Allah sukacita melimpah atas daerah kami ini, wilayah di mana kami tinggal Tuhan, diberkati. Dan kiranya Tuhan Engkau menjauhkan kami dari segala paparan virus corona ini, dari segala yang jahat, dari segala niat jahat manusia, dari segala pekerjaan setan iblis, mara bahaya, kecelakaan Romawi, kami tolak di dalam nama Yesus. Tapi perlindungan Tuhan yang sempurna bagi kami, baik buat bangsa kami, buat seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan kami seisi pastori. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu. Dan Kau Allah juga memberkati setiap pengorbanan umat-Mu, baik itu korban persembahan, kas gereja, bahkan ucapan syukur persepuluhan, bahkan ekstra kolektor Tuhan. Setiap pemberian umat-Mu siang hari ini, kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Lewat usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang mengembalikan milik Tuhan siang hari ini, Tuhan akan membukakan tiga-tiga langit tercurah bagi umat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan siang hari ini. Tuhan akan balaskan 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Dan Tuhan jauhkan setiap belalang-pelahap, kerugian, kegagalan, kami tolak di dalam nama Yesus. Tapi yang ada adalah keberhasilan setiap umat Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu. Dan kami sebentar Tuhan akan meninggalkan rumah-Mu ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon lindungi kami, sertai kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan Romawi, kami tolak dalam nama Yesus. Tapi tinggalkan kami ke rumah kami masing-masing, tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami bersyukur atas ibadah siang hari ini telah menolong dan telah memberkati kami. Dan kami akan akhiri, kami akan tutup ibadah siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu. Mari saudara yang kasih, tengadahkan tangan dan terimalah berkat daripadanya. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada putranya Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan daripada kuat kuasa Roh Kudus yang senantiasa tinggal bersama dengan kita. Dia memberkati, Dia melindungi, bahkan Dia menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita nyanyikan, Bapa terima kasih.